Halo, apa kabar teman-teman? Halo teman-teman, halo Ebin. Halo Lam, apa kabar? Sehat Lam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ebin gimana kabarnya? Katanya Alhamdulillah saya. baru wisuda kemarin. Iya Lam, alhamdulillah nih. Gila, Udah luar lama gak biasa. wisuda. Jadi udah lama terakhir itu 2003 kayaknya ya. Berarti udah 2003 ke sekarang itu berapa tuh? Ya dikurangi aja ya Lama. teman-teman ya. 19 tahun hampir Ngitungnya Wila. 20 tahun. Gitu. Jadi ya Wisudanya pakai toga juga Bin di sana Bin. enggak, di sini sih ya lebih informal aja sih. Jadi tapi pakai jas, pakai baju. Oke. Ya, terus bikinnya juga kita kayak di aula gitu. Bukan di aula ya, di lobi kampus ya untuk yang pas tempat gua itu. Luar Tapi biasa. ya tidak mengurangi kehikmatan dan rasa syukur. Siap. Gitu. Selamat dulu dong Bin, selamat ya. Alhamdulillah, mohon pisan lah ya atas doanya. Juga doa dari teman-teman. Berkat podcast ini jadi cepat ya lulusnya. Iya, alhamdulillah nih. Jadi, kamu ada program dosen penguji orang, kamu ini, oh iya bagus tuh saya lihatnya, kamu dapat A gitu. Wah, Cerain tuh, alhamdulillah gitu orang teh. Entah kata. Terus, nah, buat sekarang kita nggak cuma berdua ya Bin ngobrolnya. bener. Kita ada tamu ya. Asik. Untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya. Nah, gimana Lam? Jadi kita akan ngajak ngobrol ya dengan si guest star ini ya. Misteri guest. Ini emang harus diundang di bulan ini, Bin. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena namanya sesuai dengan nama bulannya. Oh, bener. Kalau bulan depan udah nggak bisa, bulan kemarin juga kurang tepat ya. Iya, jadi emang harus sekarang ini emang. Harus ya, oke. The time is now. The time is now. Wah, keren. Baiklah, kalau gitu. Siapakah dia ya? Ini hai siapa dia ya? Kita mau langsung undang aja nih ya, Lam ya? Atau kita mau ada perkenalan sedikit dulu? Enggak. Ini dulu. Mungkin lu mengenalnya seperti apa? Mengenalnya. Oke. Gimana? Silakan. Oke, jadi apa namanya? Gua itu mengenalnya ya ketika SMA lah pasti ya. Jadi nggak terlalu sebenarnya nggak terlalu deket amat ya, karena maksudnya kita nggak main bareng gitu ya. Cuman gue ingat waktu gue dulu bantuin band 5. Oke. Gitu, band 5 suatu saat itu pernah apa namanya manggung di Hotel Preanger. Itu ada cerita sendiri tuh di mana panggungnya roboh, hujan roboh gitu. Jadi orang gitu. Nah, pada saat yang sama apa namanya Cheers 5 main juga. Perform juga. Pas gitu. Panggungnya roboh. Enggak gitu. Enggak. Kayaknya enggak deh. Pokoknya itu ya. Terus udah gitu jadinya karena kita persiapan di tempat yang sama jadi akhirnya ngobrol-ngobrol juga lah. Gitu. Apa namanya jadi terakhir malah justru sering ngobrolnya ketika enggak juga sering ya, maksudnya lebih sering itu ngobrolnya ketika terakhir kan ada Ikatan Alumni 5, terus udah gitu pas SMA juga ada VG apa namanya VG perpisahan untuk MSK ya. Akhirnya jadi suka ngobrol gitu sih gua mengenalnya sosok bulan ini ya, sosok yang namanya pas dengan bulan. Nah, kalau Wilam gimana mengenalnya Wilam? Ya, orang mengenalnya sebagai anak Cheers aja sih. Oke. Terus kayaknya kalau gua nggak salah ya, kuliahnya kayaknya di Unpar juga gitu. Jadi beda fakultas tapi suka ngelihat, tapi ya gitu aja. Tapi senang ngelihat sekarang karena sangat aktif sekali ya berkegiatan gitu sama alumni 5 lainnya. Kayaknya seru banget. Betul. Makanya kita juga jadi tertarik ya Lam ya. Untuk pengen ngobrol gitu apa aja gitu yang seru juga. Iya. Gitu. Pasti semuanya sudah mengenalnya lah ya. Iya. Ini cukup terkenal lah ya. Sosok berikut ini ya, yang namanya berkaitan erat. Kenapa? Kita panggilkan saja. Kita panggilkan saja ya.
Bentar siapa ya. kan dia? Silakan, siapa dia? Kita akan. Nah, ini udah kita tim di studio udah mau kontak. Karena kalau anak JIRS pasti tahu lah semua kayaknya ya. Seangkatan kenal gitu kan. Oh iya, siapa-siapa aja gitu Kan ya. Sering tampil kayak perform gitu ya. Jadi emang kayak ikon sekolah gitu ya, kalau kayak anak JIRS ya. Betul. Karena apa namanya ya dan setahu gue tuh sering juga bukan hanya perform. Jadi mungkin karena ya performance lah ya, quality of the performance-nya juga oke ya. Setahu gue tuh di luar ya kayak tadi itu kan, jadi ada juga mungkin event-event di luar sekolah juga yang tampil ya. Gitu. Itu yang dan sampai sekarang masih ada ya, kayaknya ya. Jadi cukup beregenerasi terus. Beregenerasi. Dan waktu angkatan kita juga ada cheers laki ya, ada juga. Wilam ikut kayak? Orang ikut sebentar tapi enggak sampai akhir. Buat MSK kan ini? Iya. Bukan untuk bazar, Pamuk Boys ya. Oh, buat bazar juga ada? Ada. Kurang nggak tahu itu. Nggak ikut ya. Oke. Nah, untuk itu kita langsung klarifikasi aja karena udah datang bintang tamu kita hari ini. Oke. Lihat. Gila. Dari profile picture-nya udah menunjukkan salah satu aktivitas yang tapi mukanya masih ketutupan. Masih ketutupan ya. Untuk itu mari kita sambut. Hai Yuni. Halo. Hai. Aduh, makasih banyak. Makasih banyak ya Yuni ya, udah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya kayaknya nih Yuni ya. Aduh, iya dong. Gila, sibuk banget. Apa sih yang enggak buat Edwin sama Wilam? Amin. Jadi Yuni memang spesial diundang karena hanya di bulan ini sesuai dengan namanya. Gitu. Oh, bisa aja. Juni jangan-jangan ya. ulang tahunnya juga kirain ini ya? Karena Yuni diundang karena nggak ada yang mau lagi nih. Oh, iya. Justru biar Yuni dulu diundang biar nanti yang lain pada yang lain tuh ya oke, udah mau deh gitu. Ini aja sebagai role model. Gitu. Aduh, role model. Oke Yun, kita makasih sekali lagi waktunya, terus udah gitu bisa salah kesibukan karena untuk teman-teman semua ya dengar ini Yuni ini baru banget nih balik dari aktivitas sehari-harinya ya, baru selesai langsung beres-beres lagi untuk langsung syuting ini gitu. Jadi Pak, nggak enak tadi Bin, maaf ya baru pulang kantor. Bin, sorry Bin, gue mandi dulu. Nggak apa-apa, tapi yang penting udah bisa datang dan kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama Yuni banyak ya tentunya mengenai SMA-nya terus udah gitu ini. Jadi asik lah gitu karena bakal banyak yang relate nih, kan pengennya kita ngobrol tentang 99 ini mengenai ya pengalaman-pengalaman kita ketika SMA, terus gitu sekarang pertemanannya, eskulnya, pokoknya hal-hal yang seru nih gitu. Terus biar kita bisa tetap. Nah, Yuni boleh cerita dulu nggak Yun? Waktu SMA ya, ini kelasnya di kelas mana? Itu dulu deh. Kelasnya di kelas mana? Terus udah gitu siapa aja sih mungkin teman-temannya nih biar kita bisa langsung relate. Nah, karena kalau ngomongin kelas agak-agak lupa tapi berusaha inget ya. Kelas 1-nya tuh 1J. 2-nya 2J, 1J. 2-nya 2J. Nah, 3 ini gue suka agak bingung. Gue 3B8 apa 3B7? Bukan 3B7. Bukan ya? Karena itu 3B7 X2G. Ya, kayak itu gue. Berarti 3B8. Ya. Karena kadang-kadang suka gitu. Misalnya kalau ngisi apa, gue suka nanya dulu, maaf, Vi, kita B7 atau B8 sih? Aku juga nggak tahu lagi. Gue bingung gitu, harus nanya dulu. Pernah gue ngisi 3B9. Siapa? Bingung. Afi yang disebut ini adalah Afiani Larasati ya? Betul. Ya teman-teman barangkali ini yang mungkin kenal juga ya dengan seorang figur. Teman sebangku itu. Teman sebangku. Selama 3 tahun teh? Enggak, karena Afi tuh kalau nggak salah kelas 1-nya 1I. Kelas 2, dia baru ke 2J. Nggak tahu kenapa ya kelas 2 dia jadi masuk kelas 2 ya. Ini sebuah misteri yang perlu kita pecahkan dan mungkin bintang tamu berikutnya kita perlu undang juga nih, Afiani Larasati. Betul. Yuni tuh 2J ya. Nah,
Gua tuh 2J. 1J 2J ya. Gua karena ketika kuliah SMA tuh suka ini aja suka kayaknya persepsinya, bukan persepsinya tuh kompak anak 2J itu. Masa sih? Iyalah. Iya kan inget. Bener sama hartawan sekelas nggak? Iya? Iya benar. Nah, si Wanted. Iya gitu. benar. Gitu. Wanted namanya udah. Siapa aja? Wanted, Aditya Ali itu ketua OSIS di kelas 2. Tuh, keren kan? Aditya Asa. Aditya Rahman ya. Iya, Aditya Rahman. Abdul Malik. Oh, Abdul Malik. Iya. Oh iya, Abdul Malik akhirnya ke 3B7 nggak ya? Enggak ya? Bukan ya? Enggak, asalnya dari 1G. Oh, asalnya 1G. Tapi bareng Wilam. Oh, gitu. Oh, gitu. Ada perpindahan juga ya. Ini menarik nih. Iya, kenapa ya? Kok bisa mecah-mecah gitu? Mungkin dulu, itu rahasianya perlu kita tanya sama Bu Emi mungkin ya. Atau enggak ya? Bukan ya? Oke, terus siapa lagi? Kalau ceweknya Aviani. Dwi Martanti, Avi, kelas 2 ya? Sorry, Dwi ini tuh yang nikah juga sama Oni. Iya, satu kelas ya? Iya. Oh, itu Oni juga. Kamu tahu sih, Fit? Iya, kan gua apa ya? Ketemu kalau nggak salah reuni kemarin deh. Kalau nggak salah reuni yang ada. Iya. Berarti Oni juga sekelas ya? Antara lu tahu dan lu masih inget, hebat itu. Oh, alhamdulillah. Dua anak. Karena gue kadang-kadang suka lupa kalau SMA tuh kadang kalau ketemu temen gini, hey, ini SMA apa SMP ya, apa SD ya, suka bingung gitu. Iya, gue ketemu terakhir gue sama, ya waktu reuni datang dua-duanya tuh, terus udah gitu, gue tuh ngobrol sama Oni duluan gitu, pokoknya, lu tinggal di mana sekarang? Jakarta ini. Terus gue ngobrol sama Dwi juga, atau gue ngobrol sama Dwi, oh lu juga sama, lu deket dong rumahnya sama Oni, iya kita ini gitu, iya, kita berkeluarga gitu. Udah serumah. Waduh, oke, cika ini. Iya, mereka kawin. Oh gitu, asik. Oh iya. Ada namanya nggak ya? 2J itu ya? Sama Loren, tau nggak? Loren inget nggak zaman dulu? Ingat. Nah, kalau itu gue ngilang, nggak tahu juga dia kemana. Loren itu nikahnya jadinya sama Ijal kalau nggak salah. Temen Rizal, teman sekelas gue juga. Tahu, Ijal? Nah, itu. Oh, tapi gue nggak tahu juga, udah lost contact. Oke. Teman-teman, tentang 11 ini bukan acara gibah atau acara update gosip ya. Ya, nggak apa-apa. Ini adalah acara memang kita pengen catch up aja, update. Ya, mengingat kembali. Oke. Nah, jadi apa namanya? Enggak. Justru apa namanya? Jadi kita biar bisa tahu juga. Oke, Loren, Iza, dokter bukan ya? KM-nya siapa, Yun? Aditya Ali dia kalau nggak salah. Oh. Sebagai ketua OSIS itu. Iya. Sekaligus merangkap ya. Ada namanya nggak ya 2J itu ya? J itu apa ya? 1J, 2J. Dulu kita punya namanya JFT. Itu JFT. Apa tuh J? Oh, J Funky Team apa gitu? Sampai sekarang kita punya grup WhatsApp namanya JFT. Jadi kalau orang kan mungkin nggak tahu, kalau kalian punya grup WhatsApp kelas 3 ya. Iya. Jadi yang pecahan kelas 3. Yeah. Kalau gue tuh dari J, jadi dari kelas 1J. Jadi di dalamnya itu ada anak SOS, ada apa, karena kelas 1-nya barengnya di itu JFT. JFT itu singkatan gila sih, J Funky Team. Keren pada masanya ya. Pada masanya. Tapi enggak, maksud gue juga tetap keren sih maksud sekarang. Jadi kan seru, karena makanya gue di persepsi gue tuh selalu anak J itu, kelas J itu kompak gitu. Ketika main bola juga kayaknya 2J cukup berprestasi deh di cowok-cowoknya pada jago main bola ya sih. Gue juga gitu. Gitu. Terus anak-anaknya juga berprestasi karena ada ketua OSIS ya. Ketua OSIS juga. Iya, ketua OSIS juga, betul. Itu kan menarik lah, jadi seru, asik tuh. Jadi ini ya, jadi kelasnya itu ya Yuni ya. Terus Yun? Kalau bola mah kelasnya Wilam juga jago kan? Kelas Wilam ya.
Tuh gue 2G inget ya? ya dulu ya. Gue Gimana? sempat sebel tuh sama yang namanya Doni tuh sama gara-gara tuh gue inget banget ya. Cowok kelas gue kan main bola lawan kelas Wilam ya. Oh iya. Terus pokoknya ngaselin banget lah megek gitu. Terus kita itu pisan itu yang namanya biasa kita membela cowok-cowok kelas kita dong. Iya benar. Gila gitu. Maksudnya si Doni itu legek pisan sih naon sih gitu. Pada masa itu. Iya. Menarik sekali. Memang ini sebuah intrik-intrik dan momen-momen yang penting nih. Iya. Oh iya, kelas 2G kelasnya Wilam lumayan sih, banyak pemain bagus juga tuh. Victor, bagus dia, gitu, pemain bolanya bagus. Bagus juga. Tadi Gitu. Cheers dari kelas 1 ya, Yun? Nah, iya boleh cerita nih. Cheers dari kelas 1. Oh iya, Cheers ya dari kelas 1. Nah, dulu caturulan apa semesternya kita ya? Semester sih lupa kayaknya. Saya. Lupa juga. Caturulan. Kelas 1 caturulan 2, caturulan 3 lah. Ya itulah. Kenapa Yun? Hah? Kenapa Yuni memutuskan gitu kan? Mungkin banyak eskul lain. Nah, banyak eskul lain kan di 5 kan banyak banget. Ada keamanan, ada sadagori, ada APL. Ekskul ya. Dulu ekskul favorit gue yang gue pengen mau itu RB, Rancang Bangun. Pengen banget. Kenapa tuh? Karena ada Ebin ya? Karena banyak yang cakep. Oh, Bin. Oh itu bukan Ebin. Oh gitu, iya. Dulu karena mungkin banyak yang cakep kan, dulu ya. kakak kelasnya tuh, itu siapa gitu. Pokoknya ada anak 98, itu siapa? Kang adalah itu. RB gitu. Terus, itu RB gue mau ikutan. Nggak bakat kayaknya, nggak bakat. Hah? Nggak daftar atau daftar sempet? Kalau nggak salah sempet daftar, tapi lupa gue kenapa ya? Nggak lulus apa gimana, lupa deh. Mungkin, apa nggak daftar gitu. Iya. Nah kalau Cheers kenapa masuk nggak tahu, lupa ya. Kalau nggak salah yang pasti sih diajakin. Siapa yang ngajakin? Lupa enggak kayaknya. Kan gini jadi ingat ya. Jadi dulu tuh kalau Cheers bikin seleksi tuh suka ditempel di mading. Oke. Itu kan. Terus dulu tuh kalau nggak salah kayak Indri udah gitu, Cheers zaman pertama tuh Indri, Andin, siapa lagi ya, Tanti, terus pada ikut cobain lah iseng-iseng gitu. Jadi udah kenal sama mereka dari sebelum itu ya? Udah. Udah ada kenal. Oh gitu, oke. Ini mungkin jadi ingat nih ketika Yuni cerita ya. Jadi mading itu cukup krusial posisinya tuh ya di 5 ini ya. Yang isi mading siapa sih? Anak OSIS mungkin. OSIS sama panitia. Yang isi mading siapa? Si Aditya Rahman itu salah satu yang isi. Apa ya istilahnya, bukan jurnalis apa sih bahasanya? APL kan, ajang pers 5 yang isi bukan? Iya APL. Ya. Nah dia yang suka bikin tuh salah satunya itu. Terus pokoknya ingat ya kalau Cheers mau lomba pasti tuh diumuminnya di situ. Terus kalau ada seleksi keamanan, rancang bangun pasti di situ kan. Iya betul. Jadi kalau gue ingat banget tuh tempatnya di kiri kan ya. Iya. Jadi kalau masuk belok kiri ya lihat. Ada apa nih? Kalau di kanan soalnya ini pengumuman yang belum bayar SPP. Itu di kanan. Di kiri mana? Itu di kanan. Itu sebelah kanan kan. Iya benar. Oke. Jadi itu ya pas ini. Karena dulu ada istilahnya gini, Bin. Aku pengen jadi ini seperti mading. Apa tuh? Tapi sebelah kanan. Enggak. Biar sering diliatin sama orang-orang gitu. Jadi pengen jadi mading. Karena udah nggak ada istilahnya kayak gitu. Iya, nggak ada sekarang. Mungkin nggak tahu ya apa ya, Pak. Tapi itu media komunikasi yang cukup efektif ya. Gue juga ingat dulu. Jadi kalau kumpul ya, misalnya eskul kumpul apa gitu, itu dikasih tahunya di mading kan. Oh dikumpul di mana, di lapang PLN atau di ruang mana, kelas mana gitu. Iya. Nah, gitu. Terakhir ke SMA 5 masih ada, Bit. Masih dipakai kan? Masih. Jadi gue pikir tuh sekarang anak-anak udah serba digital ya. Dikirain gitu. Tapi ternyata masih dipertahankan. Bagus, hebat. Jadi tempatnya masih sama di kiri itu. Jadi kalau di situ ada tulisan-tulisan.
Oh, oke. Masih. Oke. Jadi Cheers 99 siapa aja, Yun? Yuni, Afi, Tanti, Indri, Andin, Fancy, Vinka. Dulu ada yang namanya Devi, tapi Devi tuh kelas 2 keluar. Terus ada yang namanya Dian kelas 2 juga keluar. Terus udah 9. Oh, 9 ya, tapi keluar 2 ya, jadi tinggal 7 ya. Ria, si Olmek. Oh, iya, 10, iya. 10 ya, Iya, jadi ada ya. 10. 10 belemin 2, 8. Terus gimana Yun, eskul-nya ini kan positioning-nya tuh keren ya kalau misalnya di SMA kita, dan bukan hanya di SMA kita aja gitu. Menurut gue sih, se-Bandung Raya itu Cheers 5 itu at least pada saat kita SMA tuh namanya cukup apa ya, dikenal lah gitu. Sangat. Emang dikenal ya, dikenal. Cheers 5 emang dikenal gitu. Bahkan juga sempat perform di tempat bukan hanya di acara-acara 5 aja kan ya, kalau ingat gue ya. Boleh cerita kalau Yun, apa namanya, ngapain aja? Ngapain aja ya? Iya, maksudnya gitu. Ini. Iya, kalau orang tuh kan ngelihat, sekarang gue tanya kalian kalau membayangkan Cheers tuh kayak gimana? Harus kuat. Ya, kuat. Vinka juga Cheers ya? Iya, Vinka, iya benar-benar. Iya, udah tadi ada Vinka. Kalau orang tuh mikir, kalau Cheers tuh kayak keputrian itu ya. Iya, benar-benar. Ada cewek-cewek keren aja gitu ya. Cewek-cewek gitu, terus kebayang tuh cewek-cewek manja gitu. Yang kalau latihan harus diantar jemput gitu, sama yang kayaknya tuh harus punya pacar yang paling terkenal di sekolahnya gitu. Enggak. Kalau Cheers 5 itu kayak TRX tau. Olahraganya Edun pokoknya. Oh, serius ya dari zaman lu waktu itu? Enggak, serius benar. Jadi latihan fisik dan mental tuh benar-benar di sana, dan sampai gue tuh ngerasa kadang-kadang pribadi gue yang sekarang ini mental ini lahir dari Cheers juga sih gitu. Ngerasanya gitu ya. Jadi cukup tough dong ya? Gitu. Iya, tough banget. Jadi makanya mereka bisa juara dari angkatan atas sampai ke angkatan bawah ya wajar, karena latihannya tuh hampir tiap hari, dan tiap hari itu dari jam 8 sampai jam 5. Terus belum ya pada saat itu ya itu sekolah atau enggak, tapi Yuni kan dari jam 8 sampai jam 5? Enggak, kalau lomba kita kan suka dikasih dispen sama dispen untuk latihan juga ya? Iya, makanya dia kalau ditanya sekolah apa itu? Saya taunya Cheers. Jadi dulu tuh kalau mau lomba dari 2 minggu sebelum tuh kita udah kasih dispen, boleh gitu nggak belajar, terus nanti ulangan susulan. Ngasih tugas susulan, karena kan bawa nama sekolah kan. Iya. Jadi latihan tuh ya dari pagi sampai belum Sabtu Minggu gitu. Terus itu pokoknya powerful. Jadi kayak misalnya ngedance salah dikit ulangin dari awal. Terus belum kalau mungkin bikin piramid piramid jatuh biru-biru. Akhirnya pokoknya sampai si Afi tuh pernah kejadian dia dijahit di sini. Jadi suatu saat kita mau lomba, latihannya di tahu nggak dulu ada ruang piano kita? Ruang piano. Kelas 2A, 2B, 2A, 2B. Koperasi, gimana sih? Gue lupa. Iya, koperasi ya, di atasnya bukan? Iya, di atas tuh kan ada ruang seni ya? Iya. Ada piano. Nah, itu kita latihan Cheers di sana. Afi kan badannya paling kecil kan. Dia ke atas, terus ada yang megangnya kurang kenceng. Wah, jebret langsung ke bawah tuh ininya. Astagfirullahaladzim. Lariin ke Brownies. Astagfirullah. Nah, itulah teman-teman ya, perjuangan. Gak tahu gue. Gak tahu. Nonton aja sih kamu. Iya. Keren, hebat gitu. Gak tahu perjuangan di belakangnya. Orang kan ngeliat ya, paha kemana-mana kayak putih kan, padahal itu lututnya harideng. Cuma ditutup pakai deker. Karena kita sering jatuh-jatuh gitu. Yun, boleh cerita nggak rezim latihannya, misalnya biasanya mulai dari apa gitu, misalnya kalau jam 8 sampai jam 5 kan nggak kebayang nih sama kita ya gitu. Ini mungkin kayak gimana sih, ngapain dulu, pasti terus ada fisik dulu, terus ada teknik naon gitu. Oh iya, fisik biasanya dulu jam 9 ke Ajo, terus ke fisik lagi, Ajo lagi. Aduh, Ajo. Karboloding. Enggak ada. Biasanya pagi-pagi ya biasalah pemanasan dulu gitu, pemanasan terus begitu. Pemanasannya apa?
Kardio atau senam gitu. Pemanasan apa ya namanya, kayak bisa lah angkat kaki, terus okay. Stretching ya kayak stretching itu. Terus habis itu nari misalnya ada koreo baru nih diajarin sama kakak kelas. Jadi kalau dulu tuh nggak ada, kalau Cheers udah 2007 ke bawah itu SMA 5 pakai profesional pelatih. Karena gitu ya? Cheers-nya modelannya udah yang kayak di US itu yang dilempar-lempar. Udah lempar-lempar. Wow. Tahu nggak sih yang Bring It On? Iya. Gua ada juga di Netflix tuh suka nonton ininya. Iya, itu kan harus pakai tenaga profesional kan. Kalau dulu zamannya kita 99, 90-an, 2000 awal itu sama kakak kelas. Nah, biasanya kakak kelas itu yang bikin koreo, yang nyari lagu, yang apa segala macam. Nanti biasanya awal-awal si kakak kelas ngajarin ini koreonya 1x8 ini, nanti 2x8 ini, terus kita berusaha ngapalin. Nah, disitulah ketahuan mana yang lemot, mana yang bego. Habislah pokoknya. Kalau udah nggak hafal gitu, kamu ya, gimana sih udah dilatih juga. Nah, 1x8, 2x8 apa tuh? Jadi kita tuh ada hitungan, jadi kalau misalkan jadi kayak satu bar gitu. Kalau band tuh bar ya. Nah, jadi kalau kita tuh biasanya bikin koreo tuh 1x8 habis. Jadi kalau misalnya ngomong, itu koreo yang 2x8 gitu, itu koreo yang 3x8. Itu bahasanya intern sih. Luar biasa. Baru tahu juga nih gue. Iya, karena kan kalau beat lagu per 8 tuh enakin kan biasanya. Mau lagu apa tuh, jadi kita pengen 1x8, 2x8. Jadi dilatih sama kakak kelas dan ini kayak cukup stressful ya. Kalau gue dengar cerita lu ini. Banget. Sampai sekarang kalau ketemu kakak kelas tuh deg-degannya tuh masih ada itu. Serius? Kan udah serius sampai ya teh, punten teh itu ke bawah-bawah. Traumatik ya kayaknya. Membekas banget. Oke. Itu Yun, kalau yang milih lagunya gimana sih Yun? Yang milih lagunya biasanya kita. Jadi kalau misalnya 99 nih mau tampil, jadi gini, urutannya tuh ya. Kelas 1, 2, 3. Kelas 1 tuh kelasnya MSK. Masih ingat MSK nggak? Iya. Perpisahannya itu tuh ya? Iya, perpisahan kelas 3. Malam syukuran kelas 3. Jadi waktu gue kelas 1 itu, gue manggung di acara perpisahan angkatan 97. Oke. Gitu. Nah, kelas 2 itu kelasnya bazar. Jadi ada kelas-kelasnya ya? Gitu. Iya, baru tahu ini. Bazar tuh kan didatengin sama semua SMA ya. Jadi kita tampilkan yang paling fresh. Kelas 2. Kalau kelas 3 kan udah mulai mikir ujian tuh. Iya. Belajar. Itu tuh tingkatannya. Nah, kelas 3 SMA itu biasanya dikasihnya di bazar, tapi yang malam cuma buat ngedance doang sedikit lah gitu. Karena latihannya juga udah nggak terlalu banyak kayaknya ya. Karena kalau kelas 3 tuh udah lebih banyak melatih daripada latihan gitu. Dan kelas 3 kan udah jadi sultan dong, udah jadi no nyarek KB baru dah. Ayo boga ya. Gitu ceritanya. Itu tingkatan-tingkatannya. Gitu. Terus kalau misalnya yang di luar-luar itu gimana, John? Biasanya pas SMA orang tuh kontak terus udah gitu, ini bisa juga perform nggak gitu-gitu, atau terus itu as a profesional akhirnya jadinya, atau gimana? Karena 99 juga lulus SMA kita beres dari Fivers ya, dari Cheers, sempat berkarir. Wow. Sempat kita jadi dancer, kita punya grup modern dancer profesional, udah dipanggil kemana-mana, punya duit lah, kita bisa menghasilkan duit. Itu dari 99 sampai 2005 kalau nggak salah ya. Wow, lama juga ya. Lama, namanya V99 Modern Dancer. Wow, serius? Serius. Pertama kali gue punya duit, gue beli body shop tuh, nggak minta orang tua. Gue beli dari hasil ngedance. Itu kita sempat. Ya, itu dari Cheers kan, dari Cheers kita jadi punya keahlian, kita punya keahlian ngedit lagu, karena kan sendiri juga kan, kita harus bisa mixing lagu sendiri, harus bisa bikin koreo sendiri.
basicnya itu, terus ternyata ada yang pakai, terus kita keterusan, kita bikin yuk, akhirnya manggung di sini, pakai yang lain, sampai akhirnya pas, kalau nggak salah misa-misa udah mau skripsi gitu deh, udah pada mau seminar, ya udah deh bubar deh. Gitu ceritanya. Keren banget ya. Ini juga cerita yang bersyukur banget nih kita ngundang Yuni. Kalian tidak tahu kan, pakai Novi99 lagi. Iya, Novi99. Keren. Jadi ini berarti yang menarik adalah Yuni cerita juga bahwa banyak dan terinfluence secara signifikan karakteristiknya Yuni sekarang dari Eskul, dari Cheers ya. Ya, sebenarnya bukan dari Cheers sih. Waktu SMA kan ikutan juga LPK tuh. Enggak, aku enggak LPK. Yuni LPK ya? Ya. Jadi kan di sana juga aktif belajar Yuni ini ya. Belajar leadership juga kan. Jadi ya di situ juga sama juga sih. Oke. Yun, boleh cerita sedikit LPK, gue agak lupa. Wilam ikut LPK nggak ya? Enggak ya? Boleh cerita LPK tuh apa? LPK tuh gue lupa deh. Diingetin aja teman-teman. Apa ya? Latihan kepemimpinan. Latihan pemimpin kepemimpinan kalau nggak salah. Jadi, tapi gue tuh ikutnya bukan dari kelas 1, jadi dari kelas 2. Jadi waktu kelas 2 pas udah gabung ke Cheers kan harus ada kaptennya, kaptennya lah, ketuanya lah. Gitu. Terus si ketuanya itu untuk menjadi ketua ekskul masing-masing, mau ketua keamanan, ketua Cheers, itu harus melewati ikutan LPK itu. Nah, sebenarnya lolos dari LPK itu pendidikan untuk OSIS ya kalau nggak salah. Tapi kalau gue itu ikutan karena disuruh sama kakak kelas, karena sebagai kapten. Bapak sih namanya, bukan calon apa, pokoknya ikutan tuh 2 lah. Yang ikutan tuh 2 itu. Jadi pengurus. Gue sama Galuh. Gue masih inget Galuh nggak sih? Galuh Isnur Santi. Nah itu ngilang juga, dia nggak tahu kemana. Galuh cewek kan? Cewek. Galuh Isnur Santi namanya. Nah itu jadi perwakilan dari Cheers ikutan. Itu tuh pokoknya gue seminggu di alam, seminggu di barak, seminggu di alam, nggak mandi. Itu pernah tidur di pinggir sungai, cuma dibekelin matras sama lilin 1 sama peluit. Dan itu jaraknya jauh banget sama yang 1. Jadi cuma dikasih tahu kalau ada apa-apa, ini ya pencet peluit ya. Itu tuh belajar kayak gitu, pikir-pikir sekarang kok mau-maunya ya gitu. Tapi dulu karena dipaksa sama senior, bayang dong senior Cheers yang kamu ikut ya. Nggak ada pilihan. Ya udah. Gitu. Nggak mandi loh seminggu, gila nggak sih? Seminggu nggak mandi. Serius loh? Serius. Orang gimana mau mandi? Pagi nih bangunnya udah kayak tentara gitu kan. Apa ya dulu bahasanya? Siswa bangun itu apa ya? Lupa. Pokoknya ada panggilannya gitu kan. Mandi 1 menit gitu. Coba bayangin mandi 1 menit. Terus bareng-bareng sama semuanya kayak mandi buat tentara gitu kan. Gimana ya? Udah sekali doang. Gila. Mandinya bareng-bareng? Mandinya bareng-bareng? Bareng-bareng, Wilam. Itu jadi tempatnya tuh kayak bak. Kayak ada bak panjang. Terus kita di depannya. Jadi kita pegang bayang di daerah Lembang. Terus mandi air dingin kan. Gila. Ya itulah pengalaman. Menarik ya. Jadi Yuni cukup ini ya, pantas ya. Aktif banget juga ya. Kalau itu klik 5 dari dulu juga? Klik 5 mah itu Klik 5 saya sekali memperkenalkan ya. Kok tahu sih? Tahu dong, kita kan riset dulu ya Bin. Iya, kita riset dulu gini aktif di mana gitu. Nah, jadi gini ya. 5 itu kan dulu bagus karena ekskulnya. Ini gue mau info aja. Jadi SMA 5 tuh sebenarnya udah nggak sebagus seperti zaman kita. Wow. Lu lihat deh. Wow. Bener kan? Dari akreditasinya pun menurun. Itulah salah satu visi dan misi dari IA5 tuh buat naikin lagi. Sekarang tuh yang bagus 3, 8, 2 itu yang bagus. 5 tuh udah nggak terlalu dilihat. Siap dukung program Pak Alan. SMA 5 kan dulu selain
apa namanya di bidang pendidikannya kan kita bagus sama ekskulnya. Ekskulnya sekarang udah pada nggak ada, Bin. Keamanan udah dibubarin. Keamanan udah nggak ada. Bayangin ekskul sekuat itu. RB terancam bubar. Oh iya? RB yang bagus itu. Cheers mah udah pasti dibubarin dari tahun Cheers terakhir itu 2014. Serius ya? Kenapa? Serius. Karena ada sebuah alasan. Ada sebuah alasan. Oh, oke. Kayaknya sih ya. Alasannya kenapa terlalu sering latihan kayaknya? Latihan semi militer. Kayaknya ya. Kayaknya gitu karena kan gini ya, semakin kesini teh anak-anak teh mental teh nggak sekuat kita dulu ya. Oh, beda. Jadi nggak bisa. Kayaknya dikerasin dikit tuh lapor orang tua gitu. Terus orang tuanya ke sekolah. Terus ya sekolahnya pun jadinya tidak bisa membatasi kalau menurut gua ya. Sekolah tuh harusnya bisa membatasi, oh ya udah jangan sampai dibubarin tapi dibenerin harusnya gitu lah. Tapi jadi enggak, jadi asal main bubarin. Nah, RB pun juga katanya terancam bubar karena ada apalah pelatihan atau apa-apa gitu pokoknya membuat orang. Sadagori gimana Sadagori? Sadagori masih. Baru tahu Sadagori ada asli, gila. Iya, nah terus tadi nyambungin tuh ngomongin apa ya? Oh ya, nah, itu kan dulu SMA 5 bagus sama ekskulnya kan. Karena sekarang udah nggak bagus, akhirnya para alumni ini berkumpul sesuai dengan minat. Kita bikin macam ekskul tapi jadinya komunitas. Nah, komunitas alumni 5 tuh banyak banget. Salah satunya itu ada komunitas kalau Klik 5 tuh pecinta fotografi, videografi gitu ya. Nah, itu dari Klik 5. Terus ada komunitas tenis, sepeda, basket, terus gateball yang sekarang lagi happening tuh yang lagi paling keren. Ya. Angkatan ini ya 70-an ya gateball enggak? 70-an. Enggak, 2000-an sekarang udah mulai gabung. Oh, pakai gateball juga. Udah ada. Itu komunitas alumni 5 yang dilihat sama alumni lain itu gateball 5. Oh, bagus sekarang jadi ya maksudnya. Katanya sih bagus. Gitu, jadi menumbuhkan lagi ke hasrat berekskul zaman SMA dengan itu komunitas-komunitas gitu. Komunitas pencinta musik ada nggak? Ya. Band 5 masih ada dong, Band 5. Band 5 masih lah itu mah. Masih keren. VG masih ada. Oh, VG masih ada juga. Cuman kalau untuk alumni gitu nggak ada. Tapi waktu itu sempat alumni Band 5 sama VG itu mau collab. Dulu tuh sempat ada pernah mau ngadain Kang Arman, Kang Dani Javajai, Fatur, itu tuh kita tuh sempet pengen dari IA5 sih ya gitu ya, pengen berencana pengen bikin karena pada saat itu tahu nggak pelatih VG5 Kang Deden ya? Kang Deden, tapi sekarang udah almarhum kan. Waktu yang lagi sakit lah kita pengen bikin macam konser amal gitu, tapi belum sempat terlaksana karena pandemi. Terus Kang Dedennya pun juga kondisinya kan makin memburuk. Asik juga ya. Nah, ini kita mungkin pengen ngobrol juga nih ya, pengen tanya juga sama Yuni mengenai sebenarnya ya 5 kan tadi ada komunitas, apalagi nih yang mungkin kita perlu tahu juga nih alumni yang lain. Kegiatannya apa aja, mungkin ada yang rutin atau apa gitu. Jadi kita bisa. Iya, banyak. Dan selain komunitas dari hobi, komunitas dari profesi juga banyak, Din. Oh gitu. Yang nggak kalah bagusnya itu alumni 5 punya komunitas dokter yang sangat-sangat kompak. Wah, serius? Wah, serius. Nih, gue mau cerita aja ya. Waktu tahun lalu IA5 bikin vaksin. Vaksin apa yang namanya itu program vaksin lah pokoknya. Itu program vaksin yang memprakarsa apa sih istilahnya, yang mempelopori lah itu memulai itu awal mulai itu dari komunitas dokter. Setahu gue komunitas dokter alumni 5 itu udah ada 280 orang apa berapa. Dan itu tuh tadinya mereka di WhatsApp grup jadi nggak cukup. Jadi
mau pindah ke Telekom. 99 banyak kok yang gabung karena 99 cukup banyak dokter-dokternya. Banyak kan dokternya itu banyak bergabung sana. Nah, pada saat vaksin itu semua itu pada pengen bantuin. Vaksin itu semua pada pengen bantuin. Semuanya gue sampai kalau kan gue posisinya itu di IA5 ya. Kalau IA5 kan cuman sebagai pemantau aja ya. Maksudnya kalau yang terjun langsungnya kan si dokter-dokter ini kan. Itu gue merhatiinnya agak merinding juga sih. Oh, hebat juga ya mereka kompak. Kayaknya ngeluarin apa, gue nyumbang ini tuh cepet banget gitu. Gue nyumbang masker, gue nyumbang apa namanya APD. Dan itu tuh si vaksin yang diadakan IA5 itu dari semua dari yang nyuntik, yang apa tuh namanya, itu pokoknya semua dokter alumni 5 nggak ada yang dokter EC sampai dokter senior aja, yang dokter spesialis itu, dia bilang saya pengen turun tangan nyuntikin langsung. Oh ya? Iya itu. Hebat. Alumni, jadi kita kalau angkatan kita ini yang gue tahu aja ya Yun ya, yang gue beberapa teman yang gue tahu, Reza, ada teman gue Reza 2K dulu ya, Reza Junior Pasioli, Marisa Tasya, terus Ayah tuh juga dokter. Oh iya. Terus Gita dokter gizi. Oh Gita, ya dokter gizi. Gita. Oh Isga itu dokter ya? Iya. Siapa? Isga. Oh Isga dokter. Siapa lagi Yun yang Yuni tahu? Azimi, kalau kelas gue sih Azimi. Azimi itu dokter. Oh oke Azimi ya. Dokter cabul. Astagfirullah. Yun, tadi selain dokter ada apa lagi Yun yang profesi Yun? Oke, komunitas dokter, komunitas gue lupa ya, pengacara ada apa enggak ya? Atau baru akan dibuat gitu ya. Tapi itu ada. Oh, psikolog ada. Psikolog ada. Ada. Terus coba sebutin profesi ada apa aja ya? Akuntan. Belum kayaknya ya. Karena mereka nggak suka kumpul. Pemadam kebakaran. Enggak, belum. Pemerintahan, di pemerintahan nggak ada ya? Oh, PNS, ASN. Belum. Nggak ada. Artis, selebritis. Enggak, cocok. Kayaknya baru kurang yang ngiluan. Oke. Terus kegiatannya ngapain aja Yun? Kalau apa ada yang mingguan tadi atau ketemuan atau ngapain aja misalnya? Si komunitas itu? Nggak, ya si IA5-nya. Oh, IA5 sih nggak ada yang wajib yang rutin itu enggak. Kita mah ya mendukung aja komunitas-komunitas yang ada. Tapi paling ada event-event besar kan, tapi eventnya lebih banyak sosial sih ya. Kayak tahun lalu tuh pembagian 1000 Quran, terus udah gitu semarak Ramadan, terus pas pandemi kita pernah ngumpulin dana dari alumni untuk alumni. Ya, mungkin kan pernah gue share juga di grup, nanti dibaca apa enggak? Kita langsung bertindak setelah kasih tahu dan langsung kita follow up. Jadi kan karena suka ada kita kan waktu awal pandemi tuh siapa yang kena pandemi, jadi kita nyumbang. Terus vaksin yang paling gede sih vaksin, karena itu sampai dapat perhatian dari Menteri Kesehatan. Sampai Menteri Kesehatan datang langsung. Oh ya? Datang langsung tuh yang si vaksin 1, vaksin 2. Terus udah gitu, kalau yang kemarin terakhir itu Semarak Ramadan. Semarak Ramadan ya biasalah kita bagi-bagi ini aja pas Ramadan. Tapi lu awalnya bisa ikutan kayak terlibat kayak gini gimana sih? Diajakin atau pengen ikut datang sendiri atau? Diajakin. Jadi awalnya itu dari Klik 5. Jadi gue kan kalau ikutan Klik 5 itu gara-gara ada yang si Bilkis, pertamanya awalnya aktif itu si Bilkis Niki. Itu mereka yang aktif. Si Bilkis tuh gue inget banget dia share di grup V99 kan, yang suka fotografi katanya. Sebenarnya kan gue bukan fotografer, tapi gue seneng lah gitu, seneng foto gitu kan. Ya udahlah, cobalah iseng-iseng ikut. Nah, iseng-iseng ikut. Nah dari situ nambah network lah. Jadi
dari angkatan. Jadi si Klik Dema itu kan paling kecil itu angkatan 2015. 2015. Enggak, sekarang udah jadi 2021, udah ada yang termuda. Udah ada. Wow, bagus paling sepuh angkatan 77. Nah, jadi tahu kan, terus udah gitu kenal sana sini. Nah, tiba-tiba si yang periode organisasi periode yang Kang Alan ini pada saat itu si sekumnya apa istilahnya sekum apa ya dibilang perlu bagian apa ya dia bilang pokoknya dia perlu orang yang bisa menghubungkan atau kenal sama angkatan atas dan angkatan bawah dia bilang gitu. Terus katanya dan menurut kita tuh Yuni ini bisa lah gitu mau nggak bantu-bantu. Terus ya kan gue bilang gue sehari-hari kerja jadi bankers kayaknya nggak mungkin untuk bisa terjun yang rutin itu enggak, tapi kalau online masih mungkin. Terus dia bilang enggak kok Yud, ini mah ya karena kamu kan tinggal menghubungkan aja, misalnya kayak kita perlu apa, setidaknya kamu tahu nih siapa yang harus dihubungin, angkatan ini ada yang profesinya ini, angkatan ini ada yang profesinya ini. Nah, ya udah akhirnya ya udahlah teh kalau misalnya selama itu online ya saya bisa bantu ya boleh bantu, tapi mungkin kalau yang terlalu terjun langsung sih enggak. Ya udah. Nah, disitulah bagian SDM. Awal itu gue tuh bagian SDM. Nah, cuman di tengah-tengah terjadi reshuffle. Sok-sokan kabinet. Terjadi reshuffle. Serius gitu ya? Iya, saya teh naik. Tadinya bagian promosi, SDM. Ya? Jadi wakil bendahara. Nah, wakil bendahara lebih enak lagi dong, cuma tinggal, yuk tolong transfer ya, kan tinggal di handphone doang. Yuk bayar ini ya, udah gampang. Jadi nggak usah terlalu terjun gitu. Gitu ceritanya. Menarik juga ya. Jadi. Tapi emang sekarang tuh kelihatannya kayak lebih aktif banget ya Yun ya. Dibanding dulu gitu, kayak waktu kita baru lulus gitu. Sekarang kayak rame banget gitu kayaknya. Karena ininya sih range-nya yang aktif ya. Kalau dulu tuh banyaknya 70-80. Tapi kalau sekarang tuh rata dari 70 sampai 2018 tuh ada. Terus kalau zaman dulu kan kegiatannya tuh lebih banyak hura-hura, hiburan gitu loh ya. Kalau sekarang lebih banyak sosial. Khas 5 ya. Hura-hura. Iya. Kalau sekarang tuh banyak sosialnya kalau yang gue lihat. Lebih banyak sosialnya. Terus karena pengurusnya banyak anak muda udah mulai melek ini dunia media sosial, makanya kan Instagramnya aktif tuh. Bikin reels, terus IGTV, udah gitu bikin acara-acara dibuatlah konten, banyak kontennya lah. Tiap Senin tuh ada konten khusus UMKM, Selasa konten khusus apa. Nah gitu, jadi makanya orang lebih aware. Kalau mungkin dulu juga udah ada, tapi kurang di-expose gitu. Gue mau nanya ini nih, sebenarnya dari teman-teman di Ikatan Alumni, harapannya ke kita-kita nih, alumni juga, apakah harus terlibat juga secara organisasi, kepanitiaan, atau misalnya tiap ada acara datang, atau sebenarnya ekspektasinya kayak gimana sih? Oke, baik, saya sampaikan ya. Pas banget nih pertanyaannya Wilam ya. Ya, sebagai perpanjangan tangan ya. Sebenarnya dari IA5 itu pengennya nggak mesti terjun langsung gitu ya, tapi at least berpartisipasi lah. Partisipasinya sebatas apa yang kalian mampu. Misalnya contoh, ya kayak itu dokter. Ya nggak usah nyumbang gede atau apa, tapi mungkin dia bisa memberikan informasi aja. Itu tuh udah sebagai partisipasi yang sangat-sangat bermanfaat. Karena contoh itu dokter kepake banget pas pandemi kemarin. Iya, pasti. Itu gimana kita tuh menghubungkan orang yang butuh oksigen, orang yang butuh dokter, terus kita menghubungkan sama para profesi dokter ini gitu. Ya mereka udah saya aja gitu. Jadi kan kita jadi kayak udah ada yang ini enggak, ini lagi butuh nih anaknya sakit. Kita share di grup kita alumni. Terus siapa Kang biar saya follow up gitu. Ya itulah itu at least itulah. Enggak mesti yang kita harus harus meluangkan waktu atau apa, tapi
ya setidaknya partisipasi baik itu finansial atau non finansial. Enggaknya kalau Yuni ngirim posting di grup di respon gitu iya, ya. etanya baca. Direspon ya, follow up, share sama teman-teman ya, benar. Teman-teman ya, para pendengar podcast 9 tentang 99 ya, ini ya. Tolong ya. Padahal itu teh, bentar ya. Kalau nggak salah tuh membernya ada berapa sih grup kita tuh? 1000. Enggak ada. Nggak sedikit, Dak. Terus ya, udah banyak, gitu teh dia suka baca. Gue juga tahu nih kalian yang suka baca-baca ya. Gue suka, oh sini udah baca. Oh yang tapi tidak komen enggak. Oh iya, dan lanjut lagi ya. Jadi inginnya itu gitu. Jadi alumni itu berpartisipasi, terus memberikan kontribusi. Sebenarnya IA5 tuh kan ada semacam pedoman ya bahwa IA5 itu alumni 5 itu ingin berkontribusi dalam 3 aspek, baik itu untuk sekolah, untuk alumninya, dan lebih luasnya untuk masyarakat. Jadi diharapkannya berkontribusi baik itu untuk sekolah, buat alumni pun untuk masyarakat. Gitu ceritanya. By the way di grup WA 99 jumlah partisipasinya 99 loh. Serius? Oh, serius? Banyak gini? 9, lihat aja. Kenapa nggak pernah ada yang komen ya? Dikunci nanti ya, itu nggak boleh keluar, nggak boleh masuk lagi. Kalau mau bikin grup lagi harus 99 grup yang lagi. baru. Oh iya bagus ya angkanya 99. Bagus pas. Aduh, seru. Okay. Sip. Yun, kita makasih banyak ya Yun ya, waktunya nih ya. Udahan lagi sih, Bin? Enggak, maksudnya makasih waktunya untuk sesi pertama ini ya. Tolong ada berapa sesi? Enggak. Udah malam banget. Enggak. Harus kita sudahi ya. Iya, cuman karena kita senang banget. Ngobrol-ngobrol lagi. Bahwa intinya sanes kirang sono ya. Cuman kita seru ya. Seru sekali. Jadi tadi juga kan Yuni cerita mengenai. Jadi banyak nih yang eye opener nih buat gua nih ya, baru tahu gitu. Cheers sudah bubar ya, kita baru tahu ya. Dan dibalik glamornya Cheers di persepsi orang-orang tuh biru-biru dan jahit, berdarah-darah, penuh stres, itu lah yang sebenarnya ada di belakangnya ya. Gitu. Jadi darah dan air mata ya itu juga harus teman-teman tahu. So terus gitu pengalaman SMA-nya juga. Jadi makasih banyak nih Yuni untuk share. Makasih banyak Yuni. Teman-teman 99 yang lain yang ada mungkin komen atau apa, silahkan share ya. Komen, like, dan subscribe. Ya. Dan saya juga berterima kasih kepada Kang Wilam dan Kang Edin untuk menjadikan momen ini curhat saya di grup V99. Tolong ditanggapi. Harus teman-teman ya respon ya. Ini denger ini. Sibuk banget gitu. Kesel nih udah capek-capek ya. Jadi partisipasinya setidaknya itu, setidaknya merespon postingan ini. Betul. At least itu lu bisa gitu aja gitu. At least itu paling minimal. Paling minimal itu. Udah malu nggak partisipasi, nggak apa, mana cuma nggak balas aja, ngerespon aja, susah. Cicing why. Sarekan Yun. Oke, terima kasih ya, saya juga ya. Thank you ya sekali lagi ya. Semoga sukses, semoga ini bisa berkembang menjadi besar dan semoga kedepannya juga ya bisa collab sama IA5 gitu mungkin ya. Kalau Edin cita-citanya mau jadi selebritis katanya. Siapa Edin jadi selebritis? Edin. Kita doakan saja ya. Iya, amin. Orang kan nggak selebriti orang. Anggota selebriti orang selalu bersama IPA 3. Ke Swedia dia sebenarnya ini belajar untuk menjadi selebriti sebenarnya. Udah kata. Oke. Thank you sekali lagi Yun ya. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Oke, salam yuk.